Di Gajah, kalau kamu jadi pemimpin yang amanah, pelayan rakyat Bali yang baik, apapun kebutuhan kamu, saya akan support untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali. Ya. Tapi kalau kamu berani korupsi, saya akan kirim pasukan khusus untuk menangkap kamu dan penjarakan kamu. Artinya kan pesan itu udah sampai kan, udah pesan itu udah benar-benar. Artinya kamu bekerjalah untuk masyarakat Bali. Kalau kamu udah bekerja benar-benar, saya akan support. Tapi untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali. Dan kamu kalau aneh-aneh, saya tangkap. Nah, gitu. Kan itu artinya udah perintah udah jelas. Itu omongan seorang jenderal, jenderal strategi, jenderal perang. Ya, gitu. Kalau mau mengeluarkan bansos atau BKK pada musim kampanye ini, ya itu melanggar hukum. Kita akan cari datanya dan pastikan tim hukum kita akan melaporkan hal ini ke Bawaslu dan juga dia kemana ke instansi yang terkait. Dan otomatis kita sudah pasti menang urusan itu. Dia udah melanggar tuh. Oh, udah melanggar, dan kita udah pasti menang, 01 udah pasti menang. Pencairan bansos secara katakanlah dipaksakan dengan melanggar hukum itu apa Pak melihat sebagai bentuk ketakutan? Ya pastinya, pastinya itu panik dan itu sangat berani sekali di tanpa Prabowo yang dimana beliau mau pemerintahan yang bersih dan sekarang uang rakyat dihambur-hamburkan seperti itu untuk kepentingan politik. Wah itu parah. Kalau berani dan nekat dan nggak make logika dan rasional, not Bali Airport, internasional not Bali Airport, itu pasti terjadi. Dan tentunya begitu kami tanggal 27 kami diberi mandat dan kami diberi mandat oleh rakyat, oleh Tuhan, Allah mendukung dan ya sudah kami mulai bekerja untuk planning 100 hari ke depan. Berjumpa kembali dengan kami di Wet Podcast. Kali ini kita membahas beberapa topik berkaitan dengan Pilgub Bali dan Pilkada. Saat ini hadir bersama kami calon gubernur Bali yang mempunyai ciri khas kepala pelontos Suyehwi. Kita kata-kata itu sangat identik dengan beliau. Beliau adalah Made Mulyawan Arya yang dikenal dengan nama D Gajah. Bagaimana perbincangan kita dengan beliau? Ikuti terus perbincangan kami. Swastiastu Pak De. Swastiastu. Ya. Lebih lama nggak jumpa ya. Siap. Mengakhiri kampanye di Kabupaten Jemberana. Ya. Apa yang alasannya apakah sampai mengakhirinya di Kabupaten Jemberana? Kami Mulia Pas memulai kampanye dari timur. Yang dari timur, yang mana Bumi Lahar di Karangasem, yang dimana matahari terbit dari timur. Dan itu matahari terbit dari timur, dan kami yakin Tuhan merestui dan alam juga mendukung. Nah, ibaratkan hukum alam, yang dimana matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan kami juga mengakhiri kampanye kami yang terakhir di barat. Ya, dimana matahari terbenam dan kami yakin Tuhan merestui dan alam juga mendukung. Jadi itu konsepnya, konsep kami seorang orang Bali, orang Hindu, dan percaya akan namanya skala di skala. Dan percaya adanya Tuhan dan alam dan dan juga artinya percaya dengan kekuatan Tuhan dan alam, ya kami melakukan. Ada harapan khusus untuk Kabupaten Jemberana sendiri, Pak? Oh tentunya banyak hal. Karena Jemberana sendiri kan ini pintu masuk Bali yang di barat. Nah itu harus benar-benar ditata dan dikembangkan. Dan kami yakin dengan jika Mulia Pas diberi mandat, tapi tentunya juga linier dengan Tambodano, ya, juga Tambodano, dan dengan linearisasi ini dengan Presiden Prabowo Gibran, dan kami yakin apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jemberana dan apa yang menjadi pembangunan fisik maupun SDM untuk Jemberana berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami yakin jika kami diberi mandat dan Tambodano diberi mandat, dan kami yakin kami bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat Jemberana dan Bali. Ya,
sekarang kan begini, Pak. Ini kita adanya pencairan bansos. Padahal satu sisi pada pencairan bansos pada masa pilkada. Bansos. Ya, bansos Kabupaten Badung. Itu kan sekarang BKK. ya cair. Padahal sudah ada peraturan Menteri nomor 800 tanggal 13 November 2024. Itu gimana Pak menilainya? Kalau mengeluarkan bansos atau BKK pada musim kampanye ini, ya itu melanggar hukum. Itu pencariannya masif di seluruh Bali. Bahkan di Kabupaten Jembrana juga ada beberapa titik yang menerima bansos itu. Ya, itu sudah melanggar hukum dan kita akan cari datanya dan pastikan tim hukum kita akan melaporkan hal ini ke Bawaslu dan juga ya kemana ke instansi yang terkait. Dan otomatis kita sudah pasti menang urusan itu. Dia udah melanggar tuh. Udah melanggar dan kita udah pasti menang, 01 udah pasti menang. Ya sudah, kita lihat nanti, kita cari data yang baik, itu sudah melanggar hukum, nggak boleh itu. Atau gini, pencairan bansos secara katakanlah dipaksakan dengan melanggar hukum, itu apa Pak melihat sebagai bentuk ketakutan? Ya pastinya, pastinya itu panik dan itu sangat berani sekali di pemerintahan Pak Prabowo yang dimana beliau mau pemerintahan yang bersih dan sekarang uang rakyat dihambur-hamburkan seperti itu untuk kepentingan politik. Wah, itu parah. Artinya parah. Oh, artinya terlalu berani itu terlalu berani. Terlalu berani dan nekat dan enggak make logika dan rasional. Kemudian artinya ini Mulia Pas ini komitmen untuk menindak, artinya melawan. Kalau kami menindak kan kami tidak bisa karena itu aparat penegak hukum. Kami ranahnya di mana, itu ranah Bawaslu dan ranah penegak hukum. Tapi tim hukum kami akan bekerja, akan melaporkannya. Ya, ya. Kemudian satu lagi terkait dengan gini Pak, masyarakat Bali kan sangat mengharapkan Bandara Bali Utara terwujud, karena itu akan berdampak kepada beberapa kabupaten yang ada di Bali. Pasti jadi. Kami komitmen. Kenapa nggak yakin? Saya ikut Pak Prabowo udah lama. Kalau beliau sudah ngomong A, ya pasti A. Ya kita belajar dari beliau, belajar untuk berkomitmen. Bali North Airport, North Bali Airport, International North Bali Airport, itu pasti terjadi. Dan tentunya begitu kami tanggal 27 kami diberi mandat, dan kami diberi mandat oleh rakyat, oleh Tuhan, Allah mendukung, dan ya sudah kami mulai bekerja untuk planning 100 hari ke depan. Ya. Nah, kalau itu apa sih sebenarnya kalau Bandara Bali Utara ini terwujud? Apa dampaknya? Berapa kabupaten yang merasakan dampaknya itu? Jembrana, Karangasem, Bangli, Buleleng. Dengan demikian pembangunan merata, pembangunan ekonomi merata. Dari situ, memang sih bukan langsung airport yang bikin merata. Tentunya airport terbangun dengan infrastruktur penunjangnya, dengan pariwisatanya, tetapi pariwisata yang dibangun juga pariwisata tematik, yang misalnya Jembrano mungkin yang industrinya dan industrinya di Jembrano tentunya dengan yang di Gilimanuk kita tata rapi agar ada terminal logistik untuk Bali, mungkin, dan di Karangasem ada pariwisata spiritualnya, Bangli pariwisata perkebunannya, kan semua ada tematiknya. Jadi nggak semua yang bangun villa sampai alih fungsi lahan masif itu jangan sampai terjadi. Yang pasti kami ingin Bali ini tertata rapi. Yang kami buat akan grand design, blueprintnya pariwisata seperti apa dan kemana Bali ini bawa. Ya. Terakhir Pak, ini kan dulu ada program yang sangat menyentuh masyarakat, terutama membantu masyarakat di bawah, masyarakat yang ekonominya kecil, menengah ke bawah. Terkait dengan sekolah Bali Mandara, kan itu sempat dihapus. Apa nanti di Jembrano, Karangasem akan ada sekolah Bali Mandara, jangan khawatir. Artinya akan diaktifkan kembali? Pastinya. Dan dalam anggaran APBN yang sekarang itu ada 40 sekolah unggulan yang akan dibangun. Ya, kalau kami diberikan mandat, kami minta 3 Pak. Masa Bang? Kami minta 3 Pak di Bali Pak. Ya, artinya bukannya segampang itu ya, tapi kami yakin dengan hubungan baik kami, komunikasi yang baik, dengan networking yang baik, apalagi untuk kepentingan rakyat Bali dan Bali, pastilah. Dan kan beliau pernah berpesan dengan kami, Di Gajah, kalau kamu jadi pemimpin yang amanah, pelayan rakyat Bali yang baik, apapun kebutuhan kamu,
saya akan support untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali. Ya. Tapi kalau kamu berani korupsi, saya akan kirim pasukan khusus untuk menangkap kamu dan penjarakan kamu. Artinya kan pesan itu udah sampai kan, udah pesan itu udah benar-benar. Artinya kamu bekerja lah untuk masyarakat Bali. Kalau kamu udah bekerja benar-benar, saya akan support. Tapi untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali. Dan kamu kalau aneh-aneh, saya tangkap. Nah, gitu. Kan itu artinya udah perintah udah jelas. Itu omongan seorang jenderal strategi, jenderal perang. Ya. Gitu. Sebelum meninggalkan Jemberano, mungkin ada closing statement untuk masyarakat Bali lah, harapan ke depan. Kami Mulia Pas dan mewakili Tambodano ya, walaupun dan kami yang pertama kami mohon maaf jika ada ucapan kami sama ini, tindakan kami atau perbuatan kami yang tanpa kami sengaja tidak berkenan di hati masyarakat atau rival politik kami mohon maaf. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih perjuangan ini dan tanggal 27 November biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya dan masyarakat yang menentukan siapa pemimpin yang terbaik untuk Bali saat ini. Dan kami, jika kami diberi mandat oleh rakyat, kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan hal-hal yang baik dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dari gubernur yang pertama sampai gubernur sampai Bapak Made Mangkubastika. Dan dari Pak Kosta pula, jika ada hal yang baik, bukan kami akan tetap pergunakan. Jadi tidak boleh kami lupakan. Dari gubernur ada berapa gubernur ya? Ada 5 kalau nggak salah ya. 6. Nah, jadi kami hal-hal yang baik dari beliau-beliau pendahulu itu kami akan tetap gunakan, kami akan jaga. Dan kami sebagai masyarakat Bali tentunya jika kami diberikan mandat oleh rakyat Bali, kami akan bekerja dengan sepenuh hati dan kami akan berikan jiwa raga kami selama kami memimpin untuk Bali dan rakyat Bali. Terima kasih. Mohon doanya untuk Mulia Pas, mohon doanya juga karena kami di Jemberano ya, mohon doanya untuk Tambodano juga. Dan dengan linearisasi ini kami yakin bisa membangun Jemberano lebih baik dan menuju Indonesia Emas. Tentunya dengan dukungan semua masyarakat Jemberano dan Bali, dan karena kita tidak bisa membangun Jemberano dan Bali sendiri, hanya bupati dan gubernur tidak bisa, karena kita harus melibatkan semua masyarakat. Harus ada dukungan masyarakat ya. Terima kasih. Salam no drama nomor 1. Demikian tadi perbincangan singkat kami dengan De Gajah, tokoh Bali yang memiliki ciri khas kepala pelontos. Beliau memberikan harapan yang sangat besar untuk kemajuan Bali ke depannya. Tinggal sekarang masyarakat Bali cerdas untuk memilih, menentukan pilihannya untuk Pilgub Bali 27 November 2024 mendatang. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya.